apa saja yang dikecualikan dalam najis ini. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Sekarang adalah apa saja yang dikecualikan dalam najis ini. Ma yustasna min najasatil maitah. Apa saja yang dikecualikan dari najisnya bangkai. Ya, ada 3. Pertama, maitatul insan. Ya, bangkainya manusia. Bangkainya manusia tidak najis. Kenapa? Karena Allah telah memuliakan manusia. Allah firman dalam surah Al-Isra ayat 70. Wa laqad karramna bani Adam. Masya Allah, Allah telah memuliakan bani Adam. Ini perhatikan bagaimana ulama fikih mengambil kesimpulan fikih. Jadi ada dalilnya gitu, bahwa manusia tidak najis bangkainya, ya karena itu Allah memuliakan manusia. Wa muqtadu takrimihi ayyakun al-insan tahiran hayyan wa mayyitah. Bahwa salah satu syarat dimuliakannya manusia adalah bahwa dia harus suci baik pada waktu hidupnya maupun pada waktu matinya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, Subhanallah, innal muslim la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya seorang muslim tidak najis. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari 279. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al muslim la yanjus hayyan wala mayyitan. Orang Islam tidak najis baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati. Hadis riwayat Imam Bukhari ta'liqan fil janaiz, dalam bab al janaiz, babu wasil mayit wa wudu'ihi. Yang kedua yang dikecualikan adalah as-samak wal jarad, yaitu bangkainya ikan dan bangkainya belalang. Ini enggak termasuk najis. Qala Rasulullah SAW bersabda, uhillat lakum maitatani wa damani. Kalian dihalalkan 2 bangkai ya, dan 2 darah. Oh Masya Allah, jadi 2 bangkai dan 2 darah. Ammal maitatan, adapun 2 bangkai yang kalian dihalalkan, fal hut wal jarad, ikan dan belalang. Wa ammad daman, adapun 2 darah yang tidak najis, fal kabidu wat tahal, yaitu jantung dan paru-paru. Rawah Ibnu Majah. Yang keempat ya, yang najis, ini termasuk najis ya. Tadi sebutkan sudah, khamar, anjing, 3 bangkai. Terus yang keempat apa? Ad-damus sa'ir, darah yang mengalir, ini najis. Wa minhu al-qaih, termasuk ini adalah muntahan, muntah. Itu jadi yang keluar dari perut itu, muntah, itu termasuk najis. Allah firman, au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijsun. Perhatikan, daman masfuhan maksudnya darah yang mengalir. Surah Al-An'am 145. Wa yustasna min najisatid dam, dikecualikan dari darah tidak najis dia adalah al-kabid wat tahal, jantung dan paru-paru, karena termasuk hadis yang tadi sebelumnya. Yang kelima yang najis adalah apa? Baulul insan wa waituhu wa baulul hayawan wa farasuhu, yaitu kencingnya manusia dan kotorannya, juga kencingnya hewan-hewan dan kotorannya. Ini termasuk najis. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis nomor 217 dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis nomor 284. Anna a'rabiyan, bahwa seorang Arabi bala fil masjid, dia kencing di masjid. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, subbu alaihi dhanuban min ma, siramin bekas kencingnya itu dengan air. Air dalwan, maksudnya 1 timba. Wal amru bisabbil ma alaihi dalilun najisati. Maka dengan diperintahkannya agar menyiramkan air, itu dalil bahwa kencingnya manusia najis, apalagi kotorannya. Kencingnya aja najis, apalagi kotorannya ya. Jadi makanya jangan
bawa kotoran masuk saku. Yang keenam, kullu juz'in infasala minal hayawan hala hayatihi fa innahu najis. Bagian tubuh binatang yang terlepas pada waktu masih hidup itu najis. Misalnya tiba-tiba pahanya terlepas, misalnya dia masih hidup, maka itu jadi bangkai, itu najis. Rasulullah bersabda, ma quti amin bahimatin fahuwa maitah. Apa yang terputus dari tubuh manusia, tubuh hewan yang masih hidup, maka itu bangkai. Rawahul Hakim wa sahhahu. Ini hadis sahih kata Hakim. Wa yustasna min dzalika, dan dikecualikan dari situ sya'run warisul hayawan al-ma'kul laham fa innahu tahir. Bulu binatang yang bisa dimakan. Bulu kambing, bulu sapi itu enggak apa-apa, itu enggak najis. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi. Perhatikan di sini bulu wool atau bulu rambut binatang itu boleh kamu pakai. Kulit unta, bulu kulit kambing, bulu kulit sapi, semua itu silahkan kamu pakai. Surah An-Nahl ayat 80, karena itu bisa dimakan. Yang ketujuh, labanul hayawan ghairul ma'kul laham. Susu binatang yang tidak dimakan karena menjijikkan, seperti keledai, itu kan enggak ada yang makan. Kal himar li'anna labanahu kalahmihi, karena susunya sama dengan dagingnya. Walahmuhu najis, dan dagingnya najis. Himar. Itulah tentang 7 macam bentuk-bentuk najis. Adapun najis ini ada yang kelihatan bisa disentuh, ada yang tidak kelihatan. Yang kelihatan disebut al-ainiyah, yang tidak kelihatan disebut al-hukmiyah. An-najasah al-ainiyah, ini yang kelihatan. Hiya kullu najasatin laha jurmun musyahad. Itu ada bentuknya kelihatan. Awwaluha sifatun dhahirah, yaitu nampak, min launin aw rihin, berupa warna atau bau, kalwa'id seperti kotoran, awil baul seperti kencing, awil dam seperti darah. Adapun yang tidak nampak disebut hukmiyah tapi tetap najis. Misalnya wan najasa al hukmiyah, najis secara hukum, kullu najasatin jaffat wa dhahaba asaruha, seperti bekas kencing, kena kain sarung, bekasnya belum dicuci, ini enggak kelihatan kencingnya tapi tetap najis, namanya hukmiyah. Walam yabqa laha asar, enggak ada bekasnya, min launin aurih, mungkin enggak ada sisa baunya, enggak ada bekasnya, enggak ada, tapi hukumnya najis, namanya al-hukmiyah, an-najasa al-hukmiyah. Wa dzalika misla baulun asaba thawban summa jaffa, seperti kencing kena pakaian lalu kering. Walam yadhur lahu asar, enggak ada bekasnya. Inilah dia tentang macam-macam najis. Kita akan bahas nanti tentang najis berat, bagaimana pembahasannya. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan akan datang. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah